kita masuk di bagian terakhir dari sistem limpatik ini. Ya, seperti saya katakan di awal bahwa sebenarnya sistem limpatik itu bagian dari sistem pembuangan ya, seperti slide pada layar ini. Nah, hanya memang saya khusus mau bikin sesi sistem limpatik gitu. Nah, nanti walaupun ada organ yang terkait dalam sistem limpatik ini lagi, integumentary system dan intestinal system itu di bagian lain gitu ya, di kelas berikutnya. Tapi saya mau fokuskan terhadap sistem limpatik ini karena ini adalah satu sistem yang saya ingin perkenalkan seluas-luasnya gitu, bahwa ini adalah the lost system yang sekarang sudah ketemukan. Sekarang sudah ditemukan tanda kutip nih, dan saya ingin memperkenalkan sistem ini, dan sistem ini yang membuat tubuh kita bisa survive dan berfungsi, dan kita bisa melakukan ini dan itu karena ada sistem ini di dalam tubuh kita gitu, sistem limpatik ini. Dan nanti di pembelajaran kelas setelahnya kita akan belajar tentang bagian dari sistem pembuangan tadi. Nah, sistem limpatik ini adalah bagian dari sistem pembuangan. Secara besar itu sistem pembuangan, tapi ada satu khusus namanya sistem limpatik. Dan ini yang sesi yang saya bikin tersendiri dari antara sistem eliminasi atau dari sistem limpatik ini semacam refleksi ya, semacam ya kesimpulan tapi yang bersifat reflektif gitu ya, yang sifatnya refleksi. Nah, misalnya ya bukan misalnya, yang seperti ini yang beberapa yang sudah saya bikin adalah seperti ini. Nah, sistem darah dan sistem limpatik itu tadi saling bekerja sama. Cairan darah dan cairan limpatik itu saling bekerja sama. Nah, itu yang disebut interstitial fluids, cairan interstitial yang ada di dalam darah yang membungkus, yang meliputi seluruh sel kita, triliunan sel, 75 triliun sel itu ada, dan sistem darah dan sistem limpatik inilah yang membungkus, meliputin seluruh sel. Dan itu merefleksikan spirit, merefleksikan roh, merefleksikan semangat kita gitu. Artinya apa? Itu nggak boleh mampet. Air seperti air terjun itu lancar gitu kan. Nah, kalau kita pernah mengobservasi air terjun gitu ya, itu seperti ada roh di dalam air terjun itu ya, bikin air itu lancar, terus lancar. Nah, di dalam tubuh kita seperti itu gitu. Sistem darah dan sistem limpatik itu merefleksikan spirit, merefleksikan satu dorongan, satu semangat, satu energi di dalam tubuh kita gitu. Nah, lalu sistem limpatik ini itu memelihara kita, dari sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita yang baik itu yang dihasilkan sel, karena sel itu makan dan dia juga mengeluarkan kotoran, baik itu juga dari sisa-sisa metabolisme yang tidak bisa diproses, baik itu adalah yang kita masukin dalam bentuk vitamin, enzim, hormon, steroid, obat-obatan kimia, sintetik, artifisial. Nah, itu kita terpelihara dari itu semua gitu. Lalu sistem limpatik itu juga meningkatkan kita, membersihkan kita. Nah, kalau sistem limpatiknya sehat, maka sistem lain jadi sehat. Nah, untuk meningkatkan kesehatan kita, maka kita perlu menyehatkan sistem limpatik kita. Lalu membersihkan kita, gitu ya. Sama seperti kita lah ya, perlu mandi gitu ya, perlu bersih gitu. Nah, sistem limpatik itu tuh membersihkan kita, membersihkan sel-sel yang ada. Kalau ada yang kotoran-kotoran, dia bersihin gitu kan. Ada toksik-toksik, dia makan, dia hancurkan. Nah, dia membersihkan kita. Lalu dia mendidik kita. Bah, seperti apa sistem limpatik mendidik kita gitu ya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kita terdidik ya. Mendidik kita artinya kita tahu yang menjadi ancaman bagi sel itu apa gitu. Tadinya kita nggak tahu, sekarang kita udah tahu. Lalu kita mau mendidik. Nah, sistem limpatik ini mendidik kita. Dia hanya bisa membuang misalnya 10% kotoran, cairan. Nah, sisanya itu terendap gitu kan. Nah, kalau kita mau membersihkan ini, mau tidak mau kita harus melakukan namanya detoksifikasi. Nah, artinya kan dia mendidik kita untuk makan yang benar, makan yang sehat, makan yang bernutrisi, makan yang alkali gitu. Nah, supaya apa? Supaya yang sisa-sisa endapan ini
yang masih ada berapa persen tadi itu bisa dibuang hari per hari gitu, hari per hari sampai akhirnya habis, sampai akhirnya kita sehat. Nah, ketika kita tahu itu berarti kan sistem limpatik mendidik kita, nggak boleh makan terlalu banyak toksik gitu. Gaya hidupmu harus dibenerin gitu. Kamu harus bertobat nih di dalam cara makan, di dalam apa yang kamu makan. Kalau enggak, nah sistem ini akan kolaps. Kalau sistem ini kolaps, kamu juga kolaps, kamu juga tumbang. Nah, kamu mau kan nggak tumbang, kamu mau kan nggak kolaps, nah kamu harus dididik. Nah, kira-kira seperti inilah sistem limpatik. Caranya ya seperti itu, dia mendidik kita. Kamu harus dididik, kamu nggak boleh lagi makan ini, itu segala macam. Bukan nggak boleh, dikurangin. Makanlah sekarang yang bernutrisi. Makanlah sekarang yang bervitamin, yang punya energi yang menjadi bahan bakar untuk mengeluarkan semua kotoran-kotoran itu, yang membuang semua kotoran itu, karena itu perlu dibuang. Nah, jadi dia mendidik kita, sistem limpatik ini mendidik kita gitu, karena kita udah tahu ya tugasnya seperti apa, fungsinya seperti apa. Lalu uh, kalau kalau sistem ini down atau collapse, maka kita akan tahu juga hasilnya apa bagi kita. Nah, jika sistem ini tertahan, sistem limpatik tertahan dan mengalami namanya stagnan, nggak bergerak gitu ya, cairan tadi itu nggak bergerak. Nah, itu juga membuat kita menjadi stagnan, tertahan gitu. Ya, sampai akhirnya kita stagnan di rumah sakit berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, kita mengalami stagnan gitu. Itu karena apa? Kita mengalami stagnan di satu rumah sakit, tertahan, nggak pulang-pulang gitu. Itu karena sistem limpatik kita sudah mengalami stagnan juga. Dan stagnan ini mengakibatkan banyak organ-organ juga mengalami lumpuh, tidak berfungsi dengan baik, tidak bekerja dengan seharusnya. Karena apa? Karena organ itu udah digerayangin, udah dipenuhi dengan toksik, udah dipenuhi dengan musuh, teroris, baru dipenuhi dengan zombie cells gitu kan. Nah, jadi udah si sistem limpatik ini udah kewalahan gitu. Serangan musuh sudah terlalu banyak, dia udah kalah gitu. Jadi ya akhirnya penyakit datang, penyakit ini itu gitu kan, yang mematikan, udah sampai dari akut, subakut, kronis sampai degeneratif. Akhirnya ya terjadilah kematian. Nah, kematian itu ya karena banyak sel yang udah lumpuh, yang udah stagnan akibat dari sistem limpatik yang sudah stagnan gitu. Terjadilah kematian. Jadi di sini saya ada menuliskan dalam bentuk bahasa Inggris karena ya lebih indah ya kita menuliskannya dan membacanya. Let spirit, blood, and lymph flow through your unobstructed, and this will bring a sense of well-being that is unimaginable gitu. Jadi ya biarkanlah aliran darah dan aliran limpatik itu mengalir melewati seluruh organ-organ yang tidak tersumbat, yang tidak mengalami hambatan. Dan ini akan membawa sense of well-being, yang membawa makna kesehatan, vitalitas yang sulit untuk dibayangkan. Wah, ternyata saya bisa sefit ini, ternyata pikiran saya bisa secerah ini, setajam ini tanpa hambatan gitu. Ternyata nalar saya, logika saya nggak macet gitu. Saya tidak punya namanya double minded, saya tidak punya namanya double spirit, saya tidak punya namanya mental yang terpecah gitu ya. Saya tidak mempunyai namanya kepribadian yang terpecah, saya punya spiritualitas yang baik. Wah, itu kenapa? Karena darah dan limpatik itu mengalir lancar seperti jalan tol gitu, sehingga kita bisa menikmati apa itu namanya vitalitas, kebugaran, baru kesehatan yang prima itu seperti apa, itu kita bisa menikmatinya, bisa mengalaminya bahkan, karena tidak ada sumbatan, tidak ada stagnasi di dalam aliran limpatik dan aliran darah kita. Nah, kematian itu terjadi karena terlalu banyaknya sumbatan-sumbatan, stagnansi cairan yang terlalu mengental sehingga lambat berjalannya, tidak deras arusnya, sehingga sel-sel tadi itu yang harusnya bisa dikasih makan tidak dikasih makan, tidak dapat makanan, mati satu persatu, demikian seterusnya gitu. Akhirnya kematian terjadi. Tapi kita belajar ya dari sistem limpatik ini betapa pentingnya sistem ini, dan Tuhan sudah siapkan gitu untuk memproteksi kita. Dan sekarang tinggal kita bagaimana meresponin
dan merawat sistem limpatik ini dengan apa yang sudah kita pelajari. Ilmunya sudah ada, tinggal kemauan dan keinginannya untuk merubah habit, merubah pola makan. Nah, jangan lagi kita menghabiskan uang untuk membeli sesuatu yang ternyata adalah musuh sel gitu. Kita kan harus pro sama sel kita kan harus mencintai sel kita, menyayangi sel kita gitu. Jadi kita memberikan sesuatu yang dia suka gitu, bukan sesuatu yang dia nggak suka. Mulut kita memang suka gitu, mulut, mata kita, tes kita gitu kan udah semua udah rusak nih ceritanya gitu. Kalau semua indera kita udah rusak, kita sulit untuk melakukan hal yang benar untuk sel. Nah, sekarang ya kita mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu yang disenangin sama sel gitu, yang sangat disukai oleh sel gitu. Apa itu? Sesuatu yang sifatnya raw, fruits, raw vegetables gitu, cairan alkali, coconut water, grass water, nah itu sesuatu yang disenangi sama sel gitu. Dan kita belajar untuk mendisiplin diri kita untuk melakukan apa yang disenangin oleh sel, sehingga ya the sense of well-being itu akan kita alami gitu. Kita akan experience by ourselves gitu. Bukan lagi baca kesaksian orang, bukan lagi baca pengalaman orang, tapi kita sendiri yang mengalaminya. Ini bagaimana? Setuju? Silahkan melakukannya. Sampai sekian tentang sistem limpatik ini. Kita akan bertemu di modul-modul berikutnya. Sampai ketemu.